Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia Novitrianti dari kelas reguler 4C, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Akan menyampaikan ide kesehatan masyarakat. Yang pertama, ada pengantar ide kesehatan. Islam dijadikan sebagai kacamata untuk melihat semua persoalan-persoalan dalam kehidupan dan ilmu yang kita tekuni. Yang pertama, keutamaan ilmu. Ilmu seringkali disebutkan dalam Al-Quran dan juga pada kitab para ulama yang berisi bab-bab khusus yang berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan juga sebelum beramal, agar ucapan dan perbuatan kita tidak lepas dari ilmu. Yang kedua, prinsip ilmu. Al-ilmu al-basu al-muhakkam, yang artinya berdasarkan penelitian yang akurat dan harus sesuai hukum sebab akibat. Al-khobar asyidik, harus berdasarkan wahyu, contohnya persoalan gaib yang membutuhkan informasi dari wahyu seperti alam barzah harus sesuai dengan Al-Quran atau hadis dan berdasarkan ilmu. Model islamisasi ilmu kesehatan yang pertama ada syihah, sifatnya fisik biologisnya atau sehat secara jasmani dan biologis. Yang kedua, afiah, sehat secara mental dan psikologisnya. Makanya, ada istilah sehat walafiat, sehat secara fisik dan mentalnya. Allah mencintai orang yang kuat secara fisik dan mentalnya. Kenapa? Karena jika orang tersebut bisa produktif secara alamiah dan sosial dan mendatangkan banyak manfaat kepada orang lain. Sehat adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit pun merupakan kehendak dari Allah. Maka, kembalikan itu semua kepada Allah. Selanjutnya, manusia sehat perspektif Islam. Dua hal yang merusak kesehatan, yaitu penyakit fisik dan penyakit hati, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun wajadahumullah maradon walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Manusia yang hatinya mati, maka akan berdampak pada perilaku dan pola hidupnya. Hati yang sakit disebabkan oleh jiwa yang bermasalah. Tidak hanya itu, hidup yang terlalu memikirkan duniawi pun akan merusak hatinya. Penyebab sakitnya jiwa yang pertama menuhankan atau mengikuti hawa nafsu. Dua, mempertuhankan benda dan materi, jabatan, kedudukan, dan popularitas. Konsep manusia sehat holistik, seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa orang yang beriman itu sehat secara fisik dan rohaninya. Yang merusak kesehatan jiwa adalah menyembah dan mengagumi selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat orang keluar dari fitrahnya. Allah menawarkan kesehatan yang sifatnya abadi, yaitu kesehatan jiwa atau hati, karena nanti pada hari kiamat, orang yang menghadap Allah dengan sifatnya fisik, tidak ada manfaatnya jasad, harta, dan keluarga akan hilang, kecuali orang yang datang dengan hati yang sehat, hati yang tidak keras dan buta. Kesehatan keselamatan kerja perspektif Islam, sebuah upaya agar tercegah dari kecelakaan di tempat kerja dan selamat dari gangguan kesehatan yang bisa disebabkan dari faktor kimia, biologi, fisika, dan lain-lain. Dalam perspektif Islam, konsep ketiga ini lebih komprehensif dan menyeluruh. Dalam konsep syariah, tidak hanya melindungi dari keselamatan kerjanya saja, tapi dari sisi penjagaan agamanya seperti apakah di lingkungan kerjanya bisa sholat 5 waktu atau tidak, menjaga kesehatan, keamanan, dan nyawanya. Yang kedua, menjaga keturunannya.
lingkungan kerja yang tidak kondusif dari sisi pergaulan atau bebas yang menyebabkan penyimpangan yang merusak dari sisi rumah tangga dan keturunannya. Yang ketiga ada keselamatan harta. Upah yang diterima sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Konsep promotif, preventif, dan rehabilitatif merupakan upaya mencegah penyakit, budaya preventif. Kemudian, untuk meningkatkan kesehatannya dan mengembangkan budaya promotifnya ataupun budaya rehabilitatifnya. Sebagai umat Islam dan praktisi kesehatan harus senantiasa berupaya menyehatkan masyarakat, jangan malah merusak masyarakat. Tidak hanya dari hal kesehatan, tetapi lingkungan dan kesehatan metafisik atau contoh dari preventif yaitu pencegahan preventif seperti merokok tidak hanya membahayakan dirinya tapi membahayakan orang lain juga. Promotif upaya meningkatkan kesehatan Islam mengajarkan dengan cara program pendidikan kesehatan bagaimana kita mendidik diri keluarga dan masyarakat. Merubah mindset mereka untuk budaya hidup sehat, lingkungan yang bersih, dan lain-lain. Kuratif atau terapi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Dan pendekatan pengobatan tidak hanya secara medis, tapi juga dengan pendekatan kepada Allah. Rehabilitatif atau pemulihan tidak boleh bertentangan dari Al-Quran atau menggunakan barang yang haram dan keyakinan yang kurang tepat atau malah memperburuk. Kesehatan nutrisi. Dalam perspektif Islam, dalam memakan dan minum yang bergizi serta mempertimbangkan unsur halal haram merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kesehatan jasmani dan rohani. Allah memerintah kita agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, halal, dan thayyib seperti mengkonsumsi madu disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 69. Mengkonsumsi susu dalam Quran Surah An-Nahl ayat 66. Mengkonsumsi habatus sauda dalam hadis riwayat Bukhari. Mengkonsumsi air zam-zam hadis riwayat Abdurrazak dalam Al-Musannaf. Mengkonsumsi makanan halal dan thayyib dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Yang keenam, tidak berlebihan dalam Quran Surah Al-A'raf yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang ketujuh, menjauhi makanan haram. Ada 3 hal kriteria atas haramnya makanan, yaitu pertama, apabila makanan itu terbuat dari benda najis, atau yang mengandung najis seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan lain-lain, karena semua itu atau binatang tersebut kotor, dan atau apabila hewan lainnya disembelih atas selain nama Allah. Terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 167 dan Al-An'am ayat 145. Pengaruh positif mengkonsumsi halal. Doa setiap orang yang senantiasa menjaga kehalalan makanan, maka akan dikabulkan. Memudahkan pelakunya beramal soleh. Terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Sebagai pencegah dan penawar berbagai penyakit. Tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dampak negatif dari mengkonsumsi makanan yang haram. Ada banyak dampak negatif seperti tertolaknya ibadah ataupun rusaknya akhlak. Sedekah dari harta yang haram pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan harta haram penyebab kebangkrutan di hari kiamat. Tidak hanya pada hari kiamat, harta yang haram akan menjadi malapetaka di dunia. Mengikis atau mengurangi iman kita. Ketika mengkonsumsi makanan haram akan membuat hidup menjadi gelisah dan menjerumuskan kita ke dalam perangkap setan dan mengikuti jejaknya.
yang paling pasti adalah masuk neraka. Personal hygiene. Kebersihan individu adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Seseorang dikatakan memiliki kebersihan diri baik apabila orang tersebut dapat menjaga kebersihan tubuhnya yang meliputi kebersihan kulit, tangan, kuku, dan kebersihan genitalnya. Budaya hidup bersih dan suci adalah wujud nyata dari implementasi keimanan. Iman tidak akan pernah sempurna tanpa kebersihan dan kesucian. Untuk itu Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan dan kesucian adalah separuh keimanan seseorang. Diriwayatkan dari Malik al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman dan baca hamdalah dapat memenuhi mizan atau timbangan, dan bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi. Dan sholat adalah cahaya, dan sedekah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah pedoman bagimu. Hadis riwayat Muslim. Hal-hal yang harus dijaga kebersihannya. Yang pertama, menjaga kebersihan kulit. Kulit dapat diibaratkan sebagai kertas pembungkus ajaib yang memiliki kemampuan melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Muslim sejati memahami bahwa Islam menganjurkan untuk berpakaian bersih setiap waktu tanpa berlebih-lebihan. Ketika sholat, ada dua tujuannya, ini sebagai ibadah dan agar terhindar dari kuman penyakit, serta sebagai sarana untuk bersosial di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan untuk menghindari resiko penyakit yang berasal dari makanan dan minuman yang tercemar kuman penyebab penyakit. Yang keempat, menjaga kebersihan rambut. Membersihkan rambut maksudnya merapikan, membersihkannya dengan cara membilasnya, memberinya minyak rambut, dan menyisirnya. Karena kebersihan dan penampilan yang baik termasuk yang dicintai dan diperintahkan oleh agama selama tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya, disiplin mandi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari. Sehari dia membasuh kepada kepala dan badannya di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Bukhari. Selanjutnya, menjaga fitrah, yaitu menghilangkan kotoran, bakteri, dan kuman yang dengan memotong kuku, membersihkan bulu ketiak, bulu kemaluan, berhitan, menipiskan kumis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, fitrah ada 5 atau 5 perkara dari fitrah: berhitan, menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menipiskan kumis. Selanjutnya, menjaga kebersihan hidung. Membersihkan hidung selain sebagai sarana menangkal infeksi, ispa atau saluran pernapasan akut, TBC, dan kanker secara dini, juga sebagai potensi dari gangguan setan yang mengganggu manusia. Nabi SAW bersabda, ketika di antara kalian bangun tidur, maka berwudulah dan sedotlah air lewat hidung, lalu keluarkan air tersebut sekuat tenaga. Hal itu lakukanlah sebanyak 3 kali karena syaitan menempati rongga-rongga hidung kalian. Selanjutnya, menjaga kebersihan tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tertidur dan di tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makan, dan dia belum mencucinya lalu dia tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, menjaga kesehatan perut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. Beliau bersabda, innahu arwa wa abraun wa amraun. Artinya, sesungguhnya ini lebih arwa atau menghilangkan haus, abra melepaskan penyakit, amra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kondisi gigi yang kotor akan menimbulkan kuman dan bau yang menyengat sehingga menyebabkan banyak penyakit.
dan mengganggu kenyamanan orang lain. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras bagi orang yang mulutnya bau agar tidak mendekati tempat umum atau tempat ibadah. Mengenai hal ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang atau luncang, janganlah sekali-kali yang mendekati masjid kami ini karena para malaikat terganggu dengan sesuatu atau bau yang mengganggu anak Adam. Menjaga kebersihan sumber air. Dan kami jadikan dari segala sesuatu yang hidup, apakah mereka beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Untuk itu, kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan sumber air agar air tetap terjaga fungsinya dan kesuciannya. Agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, para ahli menjelaskan bahwa air merupakan komponen utama sel, jaringan, dan organ manusia. Penurunan total cairan tubuh bisa menyebabkan penurunan volume cairan, baik intrasel maupun ekstrasel, yang dapat berimbas pada kegagalan organ, bahkan kematian. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, apakah dua perkara yang mendatangkan laknat? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduh mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah pekarangan kalian, karena sesungguhnya kaum Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.